Halo semuanya, perkenalkan nama aku Endah. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang fermentasi tape singkong. Nah, kalian tahu nggak nih apa itu singkong? Jadi, singkong merupakan umbi-umbian yang umumnya tumbuh di daerah tropis, di mana masyarakat sekitar biasanya memakannya sebagai pengganti karbohidrat atau diolah menjadi tepung. Dan kali ini kita akan mengolah singkong menjadi tape singkong. Tape singkong juga punya manfaat loh bagi tubuh, salah satunya kandungan vitamin B1 yang berfungsi untuk memperlancar sistem kerja saraf, sel otot, dan memperbaiki sistem pencernaan tubuh. Selain itu, pada tape singkong mengandung bakteri-bakteri baik sehingga dapat digunakan sebagai sumber probiotik bagi tubuh kita. Nah, mau tahu bagaimana cara pembuatan dan alat bahan yang kita butuhkan apa aja? Yuk simak video berikut ini. Proses pembuatan tape singkong yang pertama kita cuci alat yang akan kita gunakan yaitu pisau untuk mengupas singkong. Kemudian kita ambil singkong yang akan kita olah menjadi tape, lalu kita kupas hingga bersih. Apabila singkong telah terkupas seluruhnya, maka singkong kita cuci untuk menghilangkan sisa-sisa tanah yang masih menempel pada singkong. Kemudian, kita letakkan singkong yang telah dikupas di dalam wadah dan diisi air hingga singkong terendam. Hal ini bertujuan untuk menghindari perubahan fisik dari singkong menjadi kebiruan. Setelah itu, kita ambil singkong dan kita potong bagian ujung singkong yang tampak membusuk atau kotor sehingga hanya tersisa bagian yang bersih saja. Selanjutnya kita siapkan timbangan, kemudian kita letakkan singkong di atas timbangan hingga menunjukkan angka 100 gram. Langkah selanjutnya yaitu kita siapkan dandang, kemudian kita isi air hingga batas pengisian airnya. Setelah terisi, kita tutup dengan sarangnya. Ambil dandang yang telah diisi air tadi, kemudian diletakkan di atas kompor dan api dinyalakan dalam kondisi api sedang. Kemudian kita tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, siapkan singkong yang telah dikupas, dibersihkan dan ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam dandang dan dandang tersebut kita tutup. Proses pengukusan atau penanakan dilakukan selama 30 menit. Setelah proses pengukusan 30 menit berakhir, matikan api kompor, kemudian buka penutup dandang. Lalu, singkong yang telah dikukus diambil dan diletakkan ke dalam wadah. Kemudian didinginkan selama 1 jam pada suhu ruang. Setelah singkong cukup dingin, kemudian timbangan dinyalakan dan ragi yang akan digunakan ditimbang hingga mencapai 0,85 gram. Namun karena timbangan yang dimiliki hanya satu angka di belakang koma, maka penimbangan dicukupkan hingga 0,8 atau 0,9 gram. Setelah penimbangan ragi, dilanjutkan dengan penimbangan gula, yaitu 5% dari berat singkong yang digunakan. Karena berat singkong yang digunakan 100 gram, maka gula yang digunakan yaitu 5 gram. Setelah ragi dan gula ditimbang, kemudian dicampurkan dalam suatu wadah dan diaduk hingga merata. Karena saya mendapat perlakuan bagian 5, maka singkong yang akan difermentasikan dioleskan dengan ragi yang diberi penambahan gula pada bagian permukaan saja. Setelah permukaan singkong diolesi ragi dan gula secara merata, siapkan karet dan plastik untuk pembungkusan. Ambil singkong yang telah diolesi, lalu dimasukkan ke dalam plastik dan diikat dengan rapat. Setelah itu, masukkan singkong yang telah dibungkus plastik ke dalam wadah dan ditutup untuk menciptakan suasana kedap udara, sehingga terjadi proses fermentasi anaerob. Proses fermentasi berlangsung selama 72 jam atau 3 hari. Setelah fermentasi selesai, maka dilanjutkan dengan uji sensori. Nah, mudah banget kan cara membuat tape singkong? Yuk selanjutnya kita bahas apa aja yang terjadi dan bagaimana hasil yang kita peroleh.
Nah, setelah kita fermentasi selama 3 hari, maka kita dapat menguji sensori dari tape yang kita hasilkan. Uji sensori yang pertama yaitu tekstur. Tekstur yang kita hasilkan dari proses fermentasi 3 hari dengan perlakuan penambahan gula dan ragi hanya di permukaan, yaitu teksturnya lembek di bagian luar, sedangkan bagian dalamnya masih keras. Kenapa ya? Jadi, tekstur tape singkong yang kita hasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketebalan singkong, kemudian lama pengukusan, kemudian proses peragian, dan lama fermentasi. Proses tape singkong yang kita lakukan menggunakan singkong yang masih bulat, tanpa kita haluskan, tanpa kita hancurkan, atau kita belah. Hal ini membuat ketebalan singkong menjadi sangat tebal. Dan proses perlakuan yang kita lakukan yaitu peragian di bagian permukaan saja. Maka, mikroba hanya dapat mendegradasi pati di bagian permukaan singkong dan membutuhkan waktu lama untuk mencapai bagian dalam. Oleh karena itu, tekstur yang kita peroleh halus di bagian permukaan dan di bagian dalam masih keras karena tidak terjadi fermentasi oleh mikroba. Lama pengukusan juga mempengaruhi tekstur yang dihasilkan loh. Jadi, tekstur tape singkong yang masih keras dikarenakan pengukusan yang kurang lama sehingga singkong menjadi setengah matang. Selain itu, lama fermentasi juga sangat mempengaruhi, di mana semakin lama proses fermentasi, maka semakin banyak pati yang didegradasi sehingga tekstur yang dihasilkan sangat lunak. Tekstur lunak didapatkan karena adanya perubahan fisik dan biokimiawi dari aktivitas metabolisme mikroorganisme, di mana mikroorganisme akan mengubah atau mendegradasi pati menjadi lebih sederhana berupa dekstrin atau glukosa. Maka dari itu, diperolehlah tekstur lunak dan berair. Tekstur lunak yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh banyaknya ragi yang kita tambahkan dan lama fermentasi. Jadi, semakin banyak ragi yang kita tambahkan dan semakin lama fermentasi, maka semakin lembut dan semakin berair tekstur yang kita peroleh. Tips buat kamu yang ingin tekstur tape singkongnya lunak. Yang pertama, kukus singkong hingga benar-benar matang. Yang kedua, potong singkong untuk memperluas permukaan. Yang ketiga, proses peragian disebar secara merata. Yang keempat, lama fermentasi harus disesuaikan, direkomendasikan selama 3 hari. Yang kelima, banyaknya ragi harus disesuaikan juga. Jika terlalu sedikit, maka tekstur akan menjadi keras, sedangkan terlalu banyak, maka tekstur yang dihasilkan sangat-sangat lembek. Aroma tape singkong yang dihasilkan sangat khas, yaitu berbau harum, sedikit asam, dan sedikit menyengat. Aroma menyengat dihasilkan dari kadar alkohol yang tinggi, sedangkan aroma asam dihasilkan dari asam laktat dan asam organik yang dihasilkan selama proses fermentasi. Selama proses fermentasi, Saccharomyces cerevisiae akan mengubah gula menjadi alkohol. Kemudian, bakteri Acetobacter aceti akan mengubah alkohol menjadi asam laktat dan asam organik sehingga terbentuk aroma yang khas dari tape. Tips buat kamu yang ingin aroma tapenya sangat khas. Yang pertama, atur penggunaan ragi. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Yang kedua, lama fermentasi disesuaikan. Dan yang ketiga, penutupan wadah untuk fermentasi diusahakan harus rapat sehingga proses fermentasi berlangsung secara lancar. Rasa yang dihasilkan dari tape singkong yaitu asam sedikit manis. Rasa asam yang dihasilkan disebabkan adanya pembentukan asam laktat dan penurunan pH akibat aktivitas mikroorganisme. Sedangkan rasa manis dihasilkan dari perombakan karbohidrat atau pati menjadi glukosa atau dekstrin. Rasa pada tape singkong dipengaruhi oleh lama fermentasi dan banyaknya ragi yang kita gunakan. Tips buat kamu yang ingin rasa tapenya tidak terlalu asam dan sedikit manis, yang pertama, gunakan ragi secukupnya, jangan terlalu banyak. Yang kedua, lama fermentasi dicukupkan sampai 3 hari saja, karena fermentasi yang lebih dari 3 hari dan penggunaan ragi yang terlalu banyak akan menyebabkan tape sangat masam. Tape singkong yang kita olah menghasilkan warna yaitu putih kekuningan. Kenapa ya?
Jadi, warna putih kekuningan yang dihasilkan karena selama proses fermentasi terjadi perubahan fisik dan biokimiawi dari aktivitas mikroorganisme. Selain itu, warna putih kekuningan juga bisa dihasilkan dari jenis singkong yang kita gunakan. Kalian tahu nggak sih proses-proses apa aja yang terjadi selama fermentasi tape singkong? Jadi, singkong itu kaya akan kandungan pati atau karbohidrat kompleks, di mana karbohidrat kompleks atau pati dari singkong akan bereaksi dengan enzim dan terjadilah hidrolisis pati membentuk karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu berupa glukosa. Glukosa akan menjadi nutrisi bagi mikroorganisme ragi tape untuk melakukan aktivitas metabolisme mikroorganisme yang menghasilkan alkohol. Apabila fermentasi lebih dari 3 hari, maka alkohol akan dirombak oleh bakteri menghasilkan asam laktat dan asam-asam organik lainnya. Nah, karena inilah proses fermentasi hanya 3 hari saja. Karena lebih dari 3 hari, maka alkohol yang dihasilkan akan semakin banyak dan asam laktat yang dihasilkan juga semakin banyak, sehingga baunya menjadi menyengat dan rasanya sangat masam. Kalian tahu nggak sih kalau ragi tape yang kita gunakan itu mengandung mikroorganisme loh, di mana mikroorganisme ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok, yaitu kapang amilolitik, kamir amilolitik, kamir non-amilolitik, bakteri asam laktat, dan bakteri amilolitik. Mau tahu jenis mikroba dan fungsinya masing-masing? Yuk kita simak tabel berikut ini. Oh iya, kalian ingat nggak sih kalau perlakuan kita kan ada penambahan gulanya, tapi kenapa ya tape yang kita hasilkan tetap rasanya asam? Mau tahu? Simak baik-baik ya. Jadi, gula yang kita tambahkan masih tergolong karbohidrat disakarida yang kita sebut dengan sukrosa. Sukrosa akan menjadi substrat bagi bakteri asam laktat untuk bermetabolisme menghasilkan asam laktat. Oleh karena itu, semakin banyak gula yang kita tambahkan, maka semakin banyak substrat yang dimetabolik oleh bakteri asam laktat menghasilkan asam organik dan asam laktat yang menyebabkan rasa tape menjadi asam. Untuk kalian yang ingin mencoba membuat tape singkong, perlu diperhatikan beberapa faktor berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari ragi tape yang pertama, suhu. Yang kedua, kelembapan, karena kelembapan optimal akan menjadi tempat pertumbuhan mikroorganisme dengan baik. Dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang tercemar akan menimbulkan munculnya mikroba lain, yaitu mikroba kontaminan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape yang pertama, konsentrasi ragi. Konsentrasi ragi yang terlalu banyak akan menghasilkan tape dengan rasa yang sangat masam dan tekstur yang sangat lunak. Kedua yaitu suhu. Suhu optimal untuk proses fermentasi mikroorganisme yaitu pada suhu kamar, berkisar pada 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu dingin akan menghambat aktivitas mikroorganisme, sedangkan suhu yang terlalu panas akan membunuh mikroorganisme. Yang ketiga yaitu oksigen. Karena fermentasi tape berlangsung secara anaerob, maka keberadaan oksigen akan mempengaruhi proses fermentasi pembuatan tape singkong. Nah, sekarang kalian udah paham kan bagaimana proses pembuatan tape, bagaimana uji organoleptik atau uji sensorinya, bagaimana proses yang terjadi selama fermentasi, dan faktor apa aja yang mempengaruhi proses pembuatan tape. Cukup sekian video kita hari ini, semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video aku, dan mohon maaf atas segala kesalahan baik kata dan perbuatan yang mungkin aku lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Cukup sekian video kita hari ini dan sampai jumpa.